Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang pertama ayat 2. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan jemaat di Efesus, dikarenakan masa pelayanannya di sana selama 3 tahun. Kita juga dapat menyimak dari Kisah Para Rasul pasal 20, bagaimana Paulus menyampaikan pesan sebelum ia meninggalkan Efesus kepada penatua-penatua yang diberikan tugas menggembalakan jemaat Efesus. Kepedulian Paulus kepada jemaat di Efesus mendorong Paulus menulis kitab Efesus ketika ia berada dalam bilik penjara. Penting diketahui bahwa setiap kali Paulus menuliskan suratnya, Paulus selalu mengawali suratnya dengan memberikan salam. Dalam suratnya ke jemaat Efesus, Paulus menyapa mereka dengan mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia adalah ungkapan kasih sayang dan berkat Tuhan yang paling tinggi kepada manusia, yang diterjemahkan ke dalam kemurahan hati Tuhan yang tidak bersyarat, serta melimpahkan berkat yang sangat berlimpah kepada semua orang yang percaya kepada namanya. Hanya melalui kasih karunia, penghalang dosa antara manusia dan Tuhan dapat dirobohkan. Melalui kasih karunia, kita dapat menerima kedamaian dengan Tuhan. Perdamaian bukan sekedar kebebasan dari konflik, bukan sekedar pelarian dari gangguan sipil atau keharmonisan dalam hubungan pribadi. Bukan pula keadaan ketenangan yang dipaksakan. Tidak ada ucapan salam yang lebih bermakna atau salam yang paling penting yang diberikan kepada manusia selain dari duet kasih karunia dan kedamaian yang ditemukan dalam semua surat Paulus. Kasih karunia Allah yang mendatangkan damai dengan Allah merupakan unsur terpenting dalam seluruh kitab suci, karena hanya melalui kasih karunia Allah semua karakteristiknya yang lain dapat dinyatakan. Hanya melalui kasih karunia kita dapat menerima kasih Allah yang melampaui pengertian kita.
Hanya melalui kasih karunia, kita dapat mengalami buah roh yang indah di dalam hati kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hanya melalui kasih karunia Allah, manusia ditebus dari perbudakan dosa. Hanya melalui kasih karunia Allah, Dia merumuskan rencana keselamatannya. Hanya melalui kasih karunia-Nya, kita diampuni dari dosa-dosa kita dan dinyatakan benar di hadapan Allah melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Melalui kasih karunia, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan melalui kasih karunia, kita memiliki perantara surgawi, karena melalui kasih karunia, kita diselamatkan dari cengkraman setan, diangkat ke dalam keluarga Tuhan, dan menjadi ahli waris bersama Kristus. Melalui kasih karunia, kita memiliki roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita untuk memimpin dan membimbing, untuk menolong dan menghibur. Dalam suratnya kepada jemaat Efesus, salam kasih karunia dan damai sejahtera inilah yang pertama dan yang terutama diberikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita sambut dan terima kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu, berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.